Ya, saudara tadi dikatakan selain suara jernih ya, lalu kemudian teknologi yang tinggi, ada juga kemudian gambar yang bersih. Nah, saya ingin bicara soal teknologi yang tinggi. Ada nanti mungkin Pak Direktur bisa menjelaskan juga, Pak Komisioner KPI bisa menjelaskan juga terkait dengan parental lock. Mungkin ini hal yang bagi sebagian orang belum mafhum, belum mengetahui. Ada juga elektronik program guide dan lain sebagainya. Saya ingin bicara soal parental lock dulu. Ini karena terkait dengan proses pendidikan untuk publik kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga Indonesia. Apa yang dimaksud dengan parental lock dan apa yang bisa diakses dari TV digital nanti? Ya, Mas Aiman, jadi memang parental lock itu salah satu fitur dari TV digital. Ini kita kenal hanya saat ini baru di TV berlangganan. Nah, nanti TV yang free, yang digital ini ya, free to air istilahnya, itu juga ada features ini. Ini karena nanti kan program siarannya cukup banyak. Nah, segmentasi mungkin ada program siaran ataupun acara yang cocoknya untuk anak-anak. Nah, itu bisa orang tua membuat melalui fitur parental lock ini untuk program ini hanya bisa diakses anak-anak atau tidak bisa ada atau sebaliknya bahasa negatifnya ada program yang tidak bisa diakses oleh anak-anak. Kita tinggal pakai bahasa positif atau bahasa negatif. Nah, selain itu ada juga fitur early warning system, Mas Aiman. Jadi kita ini juga cukup akrab dengan ini ya, dengan kebencanaan ya. Nah, di TV digital itu fitur itu juga ada. Jadi nanti kalau saat ini informasi early warning ataupun peringatan dini bencana baru lewat SMS blast, nanti lewat TV. Jadi lewat TV itu makanya ketika menginstal set-top box, pemirsa ataupun masyarakat diminta untuk memasukkan kode posnya sebagai identifikasi. Kalau kode pos ini nanti akan terdampak terhadap bencana. Jadi nanti informasi itu segmentasi juga secara geografis berdasarkan kode pos. Lokasi-lokasi yang akan terdampak, TV-nya akan interrupt, akan ada informasi baik level siaga maupun level awas dan sampai 3 level. Ya, Itu Mas. itu untuk semua tuh Pak ya, gempa, kemudian gunung meletus, tsunami. Semua. Betul. Jadi sumber-sumber informasi itu BMKG, kebakaran oleh KLH, banjir oleh PU, Kementerian Kerjaan Umum, itu mengirimkan sinyalnya ke penyelenggara multiplexing. Ya, saya ingat dulu. Penyelenggara multiplexing. Ya, saya ingat dulu ketika gempa misalnya semua langsung menyiarkan, tapi itu seluruh Indonesia. Ada juga yang tidak terdampak jauh misalnya, katakanlah gempanya di Jawa bagian selatan misalnya, tapi warga di Kalimantan juga bisa melihat, Sumatera bisa melihat, itu tidak efektif. Tapi sekarang per kode pos, jadi hanya perlu masukkan kode pos, lalu early warning system kebencanaan itu akan muncul di TV-nya. Di lokasi terdampak ya, di lokasi potensi terdampak. Oke, saya ke Pak Komisioner, Bung Reza. Bung Reza, ini parental lock penting sekali kemudian untuk diketahui oleh publik juga. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Iya, kalau misalnya di TV analog seperti biasa kan kita tidak bisa mengontrol apa yang muncul di televisi kita. Nah, parental lock ini bisa menjadi upaya membantu dalam pengawasan tayangan untuk anak-anak begitu ya. Kita ini setiap keluarga itu punya standar masing-masing untuk keluarganya yang mana yang bisa ditonton oleh anak-anak begitu Aiman. Jadi misalnya saya misalnya ada anak saya yang saya tidak ingin misalnya menonton siaran A misalnya, maka saya bisa meng-password gitu ya, mem-password tayangan-tayangan tersebut. Memang teknologi ini sudah ada sebelumnya di lembaga penyiaran berlangganan, di lembaga penyiaran berlangganan misalnya di parabola atau di itu bisa mereka melock itu, tapi di analog itu biasanya tidak. Nah, sekarang baru bisa di set-top box itu sudah beberapa kali saya sendiri sudah mengetesnya. Ini semua set-top box ya, tanpa terkecuali? Semua set-top box tanpa terkecuali. Tapi saya juga menyampaikan tadi soal early warning system dan parental early warning system khususnya ya. Ini perlu diperhatikan bahwa set-top box itu harus diperhatikan yang sudah disertifikasi oleh Kominfo ya. Karena sekarang juga melihat banyak set-top box yang tidak tersertifikasi Kominfo yang mulai beredar di pasaran. Saya kira perlu juga ini mendapat perhatian Pak Marvel biar masyarakat kita tidak salah beli juga.
untuk set-top box itu. Oke, ini gitu. penting ini. Jadi ada set-top box yang harusnya ada sertifikasi Kemenkominfo. Bentuknya seperti apa, Pak Direktur? Ya, jadi ini sekalian himbauan kepada masyarakat, nanti kalau membeli set-top box memang harus perhatikan bahwasannya set-top box yang dibeli itu sudah bersertifikasi. Kalau secara fisik dia ada tandanya Mas Iman, ada stikernya bahwa ini sudah sertifikasi gitu loh. Nah, bagaimana kalau beli lewat marketplace gitu. Nah, itu harus dipastikan Ya. dipastikan bahwasanya sudah punya sertifikasi, bisa ditanya kepada penjualnya gitu, koresponden sebelum melakukan purchasing atau pembelian. Apakah ini sudah sertifikasi atau belum? Nah, yang sudah sertifikasi semua feature ini wajib. Kalau enggak, dia tidak lulus, artinya tidak memenuhi spesifikasi yang pada gilirannya tidak mendapatkan sertifikat. Begitu, Mas Saiman. Oke, terakhir Pak, nanti saya juga ke Pak Komisioner. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa lembaga penyiaran televisi adalah lembaga media yang paling dipercaya. Terkait ini memang pemerintah terus kemudian melakukan pengembangan untuk televisi ini, penyiaran, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan teknologi informasi. Bisa Bapak sampaikan soal ini? Ya, jadi memang kita media mainstream ini menjadi salah satu barometer informasi yang terpercaya. Jadi oleh karena itu bagaimanapun industri ini harus tumbuh dan sehat. Nah, dalam konteks TV digital ini menjadi momentum bagi kita adalah memperluas jangkauan siaran televisi. Kalau sekarang ini analog mungkin baru mencapai 341 kabupaten kota, maka di digital mungkin 514 kabupaten kota itu akan mendapatkan siaran melalui nanti adalah LPP TVRI yang tentunya dia akan membangun infrastruktur atau multiplexing, dan sekali ada multiplexing di suatu wilayah seperti tadi Mas Reza nyampaikan di Manggarai itu ya, maka semua konten sepanjang masih kapasitasnya tersedia itu bisa diterima di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya konten atau program siaran televisi saja. Itu kali Mas. Baik. Terakhir Pak Komisioner Bung Reza, apa tips untuk masyarakat terkait dengan peralihan dari analog ke digital? Tahap pertama akan dilakukan 3 hari lagi. Iya, tentu saja harus segera melengkapi perangkatnya dengan set-top box gitu ya, dengan set-top box, ataupun kalau memang yang sudah digital tinggal searching saja. Ada masyarakat juga yang tidak ngakal di TV-nya itu sudah digital begitu. Mereka tidak tahu bahwa ternyata sudah digital begitu. Jadi nggak usah beli lagi ya, boros nanti. Iya, karena udah biasanya bisa dilihat di menunya, nanti tinggal di search digital TV, biasanya ada DTV di situ. Kalau tidak ya tentu saja melengkapi dengan set-top box, antenanya tidak perlu diganti dan TV-nya nggak perlu diganti. Tetapi kemudian perlu diingat Aiman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peralihan ini tentu saja membawa harapan baru, bukan saja untuk yang tinggal di tempat di mana TV bisa diakses atau mudah mendapatkan layanan TV, tapi juga membawa manfaat untuk tempat-tempat yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak menerima siaran terestrial. Karena daya jangkau sekali lagi TV digital tentu lebih jauh dari daya jangkau TV analog. Saya pernah di salah satu daerah di Sulawesi Selatan pernah bikin rapat koordinasi, ada di tempat itu ada salah satu kepala dinas bilang, bahkan kalimatnya itu sungguh menyedihkan Aiman. Di masa kami harus bayar hanya untuk nonton Pak Presiden bicara di TV. Setelah saya cerita, oh iya mereka harus bayar melalui TV kabel, mereka harus bayar parabola hanya untuk menonton konten informasi begitu. Iya, nah ini menurut gitu saya, iya untuk nonton berita, untuk nonton Aiman mereka harus bayar 25.000 untuk menerima siaran terestrial kan begitu. Dan tentu saja dengan digital televisi dengan daya jangkau yang lebih luas, ini bisa mereka bisa mengaksesnya dengan gratis dan lebih baik. Jadi di daerah memang banyak sekali orang yang kemudian warga yang patungan gitu untuk kemudian berlangganan TV kabel gitu ya. Iya, betul sekali, dan ini tentu saja ya kita itu juga lembaga penyiaran berlangganan, itu sah-sah saja begitu ya. Tapi sesuatu yang harusnya dinikmati gratis begitu ya secara terestrial yang tentu saja
Ya, Ini ya. penting untuk masyarakat mendapatkannya gitu. Itu bagian dari hak publik untuk mengetahui, Iya, bagian juga hak asasi juga untuk mendapatkan informasi dari negara. Baik, terima iya. kasih Pak Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, dan Bung Muhammad Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.